Oke ya, jumpa lagi ya. Ini dapat lagi kiriman dari masnya dari Jakarta. Dari keterangan problem sinyal tidak stabil, isinya lagi nih. Dan juga STB terasa lebih panas katanya dari biasanya. Oke ya, ini langsung buka dan coba nanti kita nyalakan. Nah, nyala apa enggak ya? Dari keterangan problem sinyal dan harusnya sampai sini nyala. Oke, timbul angka. Kalau timbul angka biasanya sudah bisa masuk menu dan kita tinggal tes di monitor, tes tancap RCA dan antena. Nah ini ya, langsung tekan OK ke pencarian, baru dapat satu mu dan udah keluar ya. Nah ini macam-macam nih demo MTEK nih. Nah ini sebenarnya sinyal kuat, kok bisa macet-macet dari keterangan. Nah ini nih, mungkin ini trouble-nya dari bagian kualitas dia tidak stabil sampai juga 0% juga. Nah mungkin ini problemnya ini nih. Kalau MTEK di lokasi saya ini tidak ada problem. Nah ini sepertinya ini problemnya sinyal tidak stabil. Oke ya, yang sering ada di kristal osilator, tapi juga nanti saya coba ganti dulu ya, itu ya dari kasus-kasus sebelumnya juga sering juga di kristal osilator, tapi juga kita pastikan ganti. Nah ini udah ditambahi pendingin juga. Nah ini tapi ini saya pegang agak itu nih, memang baru nyala berapa menit udah sepanas ini. Bagian chipsetnya ya harusnya nih dari pengalaman kalau nyala sebentar ya belum seperti ini panasnya. Ini apalagi udah ditambahkan pendingin juga. Oke, ini langsung saya ganti dulu bagian kristal osilatornya. Nggak cuma di merek-merek ini ya, merek-merek yang umum, di merek ternama pun kalau ada trouble bagian kualitas, bukan di kekuatan ya, di indikator sinyal bagian kualitas, kalau dia nggak stabil ya langsung kita ganti aja lah bagian kristalnya, komponen kristal kita ganti dan langsung kita cek nanti hasilnya gimana. Nah ini sering juga pernah dapat kiriman juga itu waktu lepas kristal osilator sampai jalur PCB nya ngelupas. Nah ini mungkin dari solder kurang panas, dia paksa tarik. Nah ini kita pastikan panas saja, kita goyang sedikit bagian kristalnya dari belakang seperti ini, kita solder dan kita goyang, itu sudah bisa lepas sendiri dan harusnya sampai ngelupas. Berarti dia tarik dipaksa lah, solder belum panas. Nah ini kan cuman saya solder seperti itu dua kaki sekaligus dan bisa lepas. Nah ini buat buang sisa timahnya saya pakai atraktor ini ya, banyak disebut juga sedot timah ya, biasalah kalau buat teknisi kita paham untuk alat seperti ini. Nah ini buat buang sisa timahnya, nanti waktu pasang bisalah mudah, sudah ada lubang dan tinggal kita ganti. Nah ini saya ganti dengan ukuran yang sama dan saya tidak utak-atik buat ukuran itu megahertz nya dari kristal osilatornya, dan saya dulu juga pernah coba itu enggak, itulah ada bug ataupun tidak normal, kita ganti dengan ukuran yang aslinya aja. Oke, ini langsung saya coba lagi dengan ganti kristal osilator.
Nah ini ya, sepertinya masih macet-macet dan masih tidak stabil juga. Berarti kan belum tentu juga kalau kasus gejala sama penyelesaiannya bisa beda. Ini ya, ini buktinya ya. Nah ini masih belum stabil, dan itu tadi ya, bagian chipset panasnya emang berlebih. Nah kenapa saya langsung ini ya, ini langsung coba saya lepas. Nah kan ini panas sekali, baru nyala berapa menit, sebenarnya ditambahi juga pendingin masih panas banget ya. Oke, langsung saya paksa aja ini pakai tang buat lepas. Biasanya juga saya sabar, saya kasih itu thinner, nggak apa-apa lah. Nah ini kenapa saya jelaskan lagi ya, kenapa saya langsung spekulasi di chipset, karena memang chipsetnya benar nih panasnya berlebih, baru nyala berapa menit udah panas banget. Nah ini spekulasi, saya coba ganti. Nah ini kebetulan saya dapat partnya buat yang baru, dan sepertinya masih terbatas nih buat cari part untuk chipset Sound Plus ini. Dengan seri ini masih terbatas, dan saya cuma dapat berapa itu, dapat 6 piece kalau nggak salah. Ya kenapa saya spekulasi di chipset, yaitu tadi panas berlebih, dan mungkin kalau kita cek hambatan dalam itu biasanya nilai hambatannya udah sangat rendah. Ya kalau dijelaskan ya setengah shot lah mungkin gitu, jadi dia cepat panas. Ya gini, bagian sinyal pun mungkin juga bisa di chipset, bagian audio juga bisa, mungkin dipakai HDMI bisa, buat RCA nggak bisa. Ya semua terintegrasi di satu prosesor ini, banyak sebut chipset ya. Nah ini coba saya lepas. Nah ini buat proses lepas enggak sengaja saya enggak percepat, biar tahu timingnya lah, buat panas berapa dan perkiraan berapa menit gitu ya dia bisa lepas dengan suhu segitu. Nah, ini saya pakai buat lepas 400 derajat. Nanti kalau pasang beda lagi, karena kan timah sudah kita ganti dengan timah tuh, timah biasa, enggak timah pabrikan. Biasanya timah pabrikan tuh lebih keras, ya enggak mudah leleh lah kalau kita panaskan pakai blower. So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Nah udah lepas, dan itu sisa timah di bagian tengah, di bagian tengah itu kita bersihkan biar nanti pas kita waktu pasang enggak ketinggian bagian tengah, dan timah pun mudah cair kan. Itu kabel wick itu ada timah biasa, dan nanti sisa timah yang di PCB berkurang, dan bagian sampingnya juga kita rapikan. Nah itu di ujung solder saya kasih timah itu timah biasa, biar nanti masanya biar cepat leleh gitu ya, biar tidak terlalu lama kita blower chipset yang baru. Kalau kepanasan juga kan juga bisa mati, chipset baru pun juga bisa mati kalau kita terlalu panas waktu blower gitu ya.
If I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Nah, ini proses pasang yang kaki SMD bisa agak ke samping seperti ini, seperti chipset ini. Kita kunci berapa kaki lah, di pojok-pojok kita kunci biar nanti waktu kita blower dia enggak geser. Ya, pertama kita paskan And will you get bored? dan kita kunci bagian pojok-pojok berapa kaki, dan nanti kita pastikan lagi pakai pembesar biar nanti waktu di blower dia udah pas di posisi kakinya ya. Ya, yang sering tuh yang baru belajar tuh biasanya gini, di posisi ini dia enggak pas, lanjut di blower dia enggak pas lah, meleset dari antar kakinya. Ya, kalau sudah dirasa pas baru kita pakai head blower. Nah, nanti setelah dirasa udah nempel itu terasa bagian kaki tengah agak turun, nanti juga terasa lah timah itu udah cair apa belum, itu udah terasa. Kalau kita ini buat yang masih belajar ya, dan juga dipastikan kalau sudah cair kita jangan terlalu lama buat blowernya. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Nah, buat pasang nggak terlalu lama karena kita udah ganti buat timahnya pakai timah biasa, dan otomatis dengan suhu yang lebih rendah dia udah cair itu ya. Nah, ini dipastikan, saya pastikan lagi enggak sudah pas tiap kaki, enggak ada yang meleset dari kaki-kaki yang ada di PCB. Nah, ini saya bersihkan. Nah, biasakan ya habis blower sisa-sisa fluk dibersihkan, nah nanti enggak ada debu yang nempel. Nah, ini saya pastikan lagi nih setiap kaki benar-benar sudah lurus semua, enggak ada yang geser. Saya pastikan juga enggak ada timah yang nempel antar kaki. Oke, langsung tes. Kita coba, dan ini saya rasakan nih waktu coba tuh panasnya di anaknya sangat tinggi apa enggak dengan penggantian chipset yang baru. Nah, kalau kita pasang pas pasti langsung nyala, enggak perlu kita flash, enggak perlu kita. Nah, nih ini juga udah bisa masuk menu kalau udah ada simbol langkah harusnya. Nah, kita tinggal cek di monitor, bisa kasih anten, dan coba langsung kita searching ulang. Oke ya, ini langsung searching ulang. Kalau dapat semua mu berarti udah oke ya. Tadi cuma dapat satu mu ini, dan ini masih berjalan berapa persen. Ini saya percepat aja. Kalau dapat 20 siaran saya rasa udah pasti oke lah. Oke ya, buat kasus sinyal pun ini dapat 20 siaran, ternyata juga bisa dari chipset ya, dengan ciri khas chipset sangat panas, dan nih dan tidak macet-macet, dapat kualitas bagus juga, terlihat kan dari itu siarannya tidak macet-macet. Oke ya, makasih telah menonton. Nanti sambung ke video-video berikutnya kalau ada kasus baru. All here for the taking.